Di tikungan jalan sempit kawasan Cipinang, berdirilah sebuah warung Madura kecil beratap seng yang tak pernah tutup. Asap dari tungku nasi goreng bercampur aroma kopi hitam menguar di udara malam, menyatu dengan deruk knalpot ojek dan truk yang lalu lalang. Warung itu sederhana, hanya ada 6 kursi plastik dan 2 meja kayu yang mulai menghitam karena usia. Tapi tempat itu adalah saksi bisu dari segala jenis manusia malam, dari sopir, pemulung, ojol, sampai preman jalanan. Tempat mereka mengisi perut, berbagi keluh kesah, atau sekadar membunuh malam yang panjang. Pemiliknya, Bang Udin, pria Madura asli dengan logat khas, dikenal ramah namun tak suka ribut. Ia menjaga warungnya seperti menjaga anak sendiri, bersih, murah, dan jujur. Namun, satu hal yang paling membuat warung itu berbeda adalah sosok Pak Thohir, lelaki tua kurus dengan mata tajam dan langkah pelan. Dialah kang parkir warung tersebut. Orang-orang bilang ia sudah menjaga warung itu lebih dari 15 tahun. Ia tak pernah marah, tak pernah ribut, tapi juga tak pernah senyum lebih dari sekilas anggukan. Setiap malam, Pak Thohir duduk di kursi plastik reyot, memegang senter kecil, dan bersenandung pelan lagu keroncong lawas. Ia tak pernah memaksa soal uang parkir, cukup bilang, seikhlasnya, Bang, lalu kembali duduk seolah tak peduli apakah diberi atau tidak. Tapi anehnya, siapapun yang pernah coba-coba membentaknya, entah kenapa esoknya tak pernah muncul lagi di warung itu. Ada yang bilang pindah tempat, ada yang bilang masuk rumah sakit karena kecelakaan. Tapi bagi pelanggan setia, semua paham, jangan macam-macam dengan Pak Thohir. Suatu malam, suasana warung lebih ramai dari biasanya. Truk-truk besar parkir berjajar, dan beberapa sopir baru tampak nongkrong sambil merokok. Salah satunya adalah Royan, pria muda bertubuh besar dengan rambut cepak dan tatapan tajam. Ia baru keluar dari penjara dan kini mencari tempat baru untuk menguasai wilayah. Ia mendengar warung Madura itu ramai tiap malam, tempat potensial untuk mencari setoran. Tapi Royan bukan tipe yang tahu sopan santun. Ia datang, duduk, dan langsung merokok tanpa izin. Bang Udin melirik Royan dari balik wajan, sedikit tak nyaman. Ia tahu tipe pria semacam ini, keras kepala, doyan ribut, dan tak punya respek. Tapi ia tak berkata apa-apa. Biarlah waktu yang bicara. Sementara itu, Pak Thohir hanya mengawasi dari jauh, matanya tetap tenang seperti danau, tapi penuh waspada. Ketika Royan memarkir motornya serampangan hingga menghalangi jalan, Pak Thohir perlahan berjalan mendekat. Dengan suara lirih namun jelas, Pak Thohir berkata, "Mas, bisa sedikit mundur, itu gang buat ambulans." Royan menoleh tajam, seolah tak percaya ada orang tua menyuruhnya. Tapi sebelum ia sempat membalas, sopir truk di sebelahnya berbisik, "Itu Pak Thohir, Bang. Jangan main-main, ya." Royan tertawa kecil, mengejek. "Tua-tua minta dihormatin. Di tempat gua, yang dihormatin itu yang kuat." Ia berkata lantang, sengaja agar semua mendengar. Para pengunjung warung terdiam, suasana mendadak berubah tegang. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar menderu. Pak Thohir tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Royan dalam diam, lalu kembali ke kursinya dengan langkah tenang. Tapi di balik ketenangan itu, angin malam Jakarta membawa aroma yang lain, bukan sekadar nasi goreng dan kopi, tapi tanda bahwa badai sedang menunggu waktu untuk datang. Sejak malam itu, Royan mulai sering nongkrong di warung Madura. Setiap datang, ia selalu membawa teman-temannya, 3 orang bertubuh kekar, lengkap dengan tato dan sorakan keras seperti orang yang haus kekuasaan. Mereka duduk tanpa beli apa-apa, merokok seenaknya, bahkan kadang memalak rokok dari pengunjung lain. Warung yang tadinya nyaman kini mulai terasa sumpek dan penuh tekanan. Sopir truk yang biasa mampir mulai mencari tempat lain. Bang Udin hanya bisa menghela napas panjang, warung kecilnya sedang disusupi racun jalanan. Pak Thohir tetap seperti biasa. Duduk diam, memandangi jalan, dan hanya bergerak bila ada kendaraan parkir. Ia tak pernah menanggapi kelakuan Royan dan gengnya.
Tapi justru itu yang membuat Royan makin geram. Baginya, sikap dingin Pak Thohir bukanlah kebijaksanaan, melainkan penghinaan. Ia merasa tidak dihormati sebagai orang baru yang ingin menunjukkan taringnya. Tua bangka itu sok suci, katanya pada salah satu anak buahnya. Gua tunjukin nanti siapa yang paling ditakuti di sini. Malam ketiga, Royan mulai unjuk gigi. Ia mencoret meja warung dengan pisau lipat, lalu berteriak ke pengunjung, mulai sekarang, siapapun yang nongkrong di sini, setor 5.000 ke gue. Itu aturan baru. Semua orang terdiam. Bahkan Bang Udin tak bisa berkata-kata. Ia tahu, melawan preman semacam ini bisa berarti petaka. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, Royan mendongak ke arah Pak Thohir, yang hanya duduk sambil menggenggam tongkat kayunya. Dan lo, Kang parkir palsu, gak usah minta-minta duit parkir lagi. Mulai sekarang, gue yang pegang sini. Ucap Royan lantang, menunjuk-nunjuk wajah Pak Thohir dengan jari penuh bekas luka. Namun Pak Thohir hanya menghela napas dan berdiri pelan. Jangan bawa api ke tempat yang damai, nak. Kalau kau cari kehormatan, bukan begitu caranya. Suaranya datar, tenang, tapi menyentak siapapun yang mendengarnya. Royan tersenyum miring. Lo pikir lo siapa, Pak? Pendeta, guru silat. Ini Jakarta, bukan Padepokan. Ia lalu menantang Pak Thohir duel, sambil memukul tiang warung sampai dentungnya membuat semua tersentak. Tapi Pak Thohir tidak langsung menjawab. Ia menatap langit malam yang redup, seolah menakar waktu. Kita selesaikan malam Jumat depan. Biar jadi pelajaran untukmu, dan juga untuk siapapun yang lupa pada adab. Desas-desus duel itu cepat menyebar. Malam-malam berikutnya, warung Madura dipenuhi orang-orang yang ingin tahu, bahkan beberapa preman dari wilayah lain datang untuk menonton. Sebagian penasaran, sebagian hanya ingin lihat apakah legenda Pak Thohir hanyalah dongeng kampung atau nyata. Bang Udin sendiri gelisah, tapi ia tak bisa melarang. Kadang, katanya lirih, kebenaran memang butuh benturan untuk bisa tegak. Di pojok warung, Pak Thohir mulai menajamkan tongkat kayunya dengan amplas. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan dirinya, bahwa kekuatan sejati bukan untuk unjuk diri, tapi untuk menjaga. Dan Royan, di sisi lain, menyiapkan celurit yang ia simpan sejak di penjara, mengasahnya setiap malam, dengan tekad mengubur Pak Thohir di hadapan semua orang. Duel itu bukan sekadar soal harga diri dua pria. Itu adalah benturan dua dunia, yang satu mewakili adab lama yang mulai ditinggalkan, dan satu lagi mewakili kekuasaan yang tumbuh dari arogansi. Dan malam Jumat itu, langit Jakarta seolah ikut menunduk menanti, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan runtuh. Hari-hari menuju malam Jumat terasa makin berat bagi para pengunjung warung Madura. Suasana yang biasanya hangat dan penuh tawa kini berubah jadi canggung dan dingin. Semua mata memperhatikan Pak Thohir, sosok tua yang tetap tenang, tetap duduk di kursinya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang tengah menunggu waktu. Sementara Royan, semakin besar kepala. Ia sudah merasa menang, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Royan mulai berulah lebih parah. Ia memalak tukang sayur yang lewat, membentak ojek online, bahkan sempat memukul seorang bocah yang tak sengaja menabraknya saat menjajakan gorengan. Warga sekitar mulai muak, tapi tak berani bicara. Mereka hanya menunggu malam Jumat, berharap keajaiban dari lelaki tua penjaga parkir. Tapi bagi Royan, semua itu tak lebih dari tontonan. Ia sudah membayangkan momen saat tongkat Pak Thohir patah di tangannya sendiri dan semua orang bersorak menyebut namanya sebagai penguasa baru. Di sebuah malam sepi sebelum hari duel, Royan duduk di pinggir warung, celurit kecilnya ia keluarkan dan asah perlahan. Kilatan besi di bawah lampu warung membuat beberapa orang menelan ludah. Royan tertawa kecil. Gue udah bosan hidup miskin, bosan jadi budak. Sekarang waktunya gue jadi raja, gumamnya pelan. Salah satu anak buahnya mencoba memperingatkan, itu Pak Thohir bukan orang sembarangan, Yan.
Banyak yang cerita dia mantan jagoan pasar yang udah insyaf. Tapi Royan langsung melotot, kalau dia jagoan, ngapain jadi kang parkir? Ngemis 2000-an tiap malam. Sementara itu, di dalam rumah kontrakan tuanya, Pak Thohir menyalakan dupa kecil dan menatap ke arah jendela. Di depannya, tergantung selembar kain hitam bertuliskan aksara Madura kuno. Ia duduk bersila, berzikir pelan, lalu membuka gulungan kain berisi rajah tua. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban masa lalu yang akan ia buka kembali. Sudah lama ia tinggalkan dunia kekerasan, sudah lama ia buang ajian-ajian warisan gurunya. Tapi malam itu, demi menjaga kehormatan, ia tahu, satu di antaranya harus ia panggil kembali. Di malam yang sama, Bang Udin tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di dalam warung, memandangi foto almarhum ayahnya yang dulu membuka warung itu dengan susah payah. Ia khawatir, bukan hanya soal duel itu, tapi soal apa yang akan terjadi setelahnya. Kalau yang kalah mati, siapa yang tanggung jawab? Ucapnya lirih, menatap langit-langit yang bocor. Tapi ia tahu, mencegah duel itu sudah terlambat. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal batas kesabaran yang sudah dilangkahi terlalu jauh. Malam makin larut, udara terasa panas meski langit mendung. Di atas warung, seekor burung hantu bertengger dan mengeluarkan suara parau, seolah ikut membaca pertanda buruk. Royan, yang biasanya tidur di emperan warung, malam itu justru tak bisa terlelap. Ia gelisah, terus melirik celurit yang tergeletak di sampingnya. Ada bisikan aneh di telinganya, entah dari dalam hati atau dari makhluk tak kasat mata. Sedangkan Pak Thohir, di dalam keheningan rumahnya, memandangi tongkat kayu tua yang kini sudah ia balut kain merah di ujungnya. Ia membisikkan satu kalimat dalam bahasa Madura, "Ajian Bayu Langit, bangkitlah sekali lagi, bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan." Setelah itu, ia menghela napas panjang, lalu bangkit. Malam Jumat sudah dekat, dan api kesombongan harus segera dipadamkan, sebelum membakar segalanya. Malam Jumat tiba dengan langit kelabu dan angin ganjil yang berembus pelan di antara deretan bangunan tua. Warung Madura 24 jam itu mendadak penuh sesak, bukan karena lapar atau haus, tapi oleh rasa ingin tahu dan ketegangan yang menggantung seperti tali jemuran basah. Semua orang datang, tukang tambal ban, sopir truk, ojek online, bahkan preman dari wilayah lain. Mereka membentuk lingkaran tak resmi, menanti sesuatu yang tak biasa, duel antara preman muda penuh api kesombongan, dan seorang lelaki tua yang dianggap legenda jalanan. Pak Thohir datang tepat pukul 9 malam. Ia mengenakan baju koko putih bersih, sarung gelap, dan menggenggam tongkat kayunya yang kini dibalut kain merah. Langkahnya pelan tapi pasti, matanya teduh namun tajam seperti belati yang tak pernah berkarat. Begitu ia melangkah ke tengah lingkaran, suara-suara obrolan mendadak mereda. Bahkan Royan, yang sedang tertawa-tawa sambil meneguk bir kaleng, langsung berdiri dan menatap tajam. "Lo bener-bener dateng, Pak Tua," ejek Royan sambil memainkan celuritnya. "Gue kasih lo satu kesempatan terakhir, cabut, dan gue anggap lo cuma kang parkir biasa." Tapi Pak Thohir tak menjawab. Ia hanya menancapkan tongkatnya ke tanah dan berdiri tegak, seolah semesta pun ikut menahan napas. Lalu ia membuka mulut, "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk mengingatkan. Kamu terlalu muda untuk mati sia-sia, Royan." Kalimat itu membakar Royan. Ia meraung marah, lalu mengayunkan celuritnya cepat ke arah kepala Pak Thohir. Tapi aneh, bayangan Pak Thohir seakan menghilang sesaat. Semua mata membelalak. Dalam sepersekian detik, lelaki tua itu telah berpindah ke sisi kiri Royan, tanpa suara, tanpa gerakan mencolok. Hanya angin yang terasa seperti menyayat kulit. Tongkatnya pun belum bergerak, tapi Royan sudah terhuyung seolah ditabrak angin ribut. Royan kembali bangkit, matanya merah penuh amarah. Ia mengayunkan celurit berkali-kali, ke depan, ke samping, bahkan membabi buta. Tapi entah kenapa, setiap ayunan seperti menebas udara kosong. Tak satu pun menyentuh tubuh Pak Thohir.
Lelaki tua itu seperti bayangan malam, hadir namun sulit disentuh. Penonton mulai riuh rendah. "Ajian apa itu?" bisik seseorang. Yang lain menimpali, "Itu ilmu langka angin, ajian langka dari Madura Timur. Katanya cuma bisa dipelajari oleh yang sudah meninggalkan dunia dengan hati bersih." Di tengah pertarungan yang tak seimbang itu, Pak Thohir akhirnya mengangkat tongkatnya. Satu kali hentakan ke tanah, duarrr, suara seperti petir kecil menggema. Royan terpental ke belakang, celuritnya terlepas, dan tubuhnya terbaring tak bergerak. Semua orang membeku. Beberapa bahkan bersiap lari, mengira Royan mati. Tapi Pak Thohir mendekat, menempelkan 2 jari di dada Royan, lalu berbisik, "Masih hidup." Tapi mulai malam ini, dia harus belajar dari awal, tentang batas, tentang hormat, tentang malu. Tangis pelan pecah dari seorang ibu-ibu yang mengenali Royan sebagai keponakannya. Ia maju, memeluk tubuh Royan yang mulai sadar. Matanya berlinang melihat Pak Thohir. "Terima kasih, Pak, kau selamatkan dia tanpa membunuh." Tapi Pak Thohir hanya tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan kerumunan. Langkahnya kembali pelan, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi semua orang tahu, malam itu, mereka baru saja menyaksikan bahwa lelaki tua itu bukan sekadar kang parkir. Ia penjaga adab, penjaga batas antara kesombongan dan kehancuran. 2 hari setelah duel malam Jumat itu, warung Madura kembali seperti sedia kala, tenang, penuh aroma kopi hitam dan obrolan receh sopir jalanan. Tapi satu hal berbeda, tak ada lagi suara celoteh keras, tak ada lagi pemalakan. Royan, yang dulu mengguncang tempat itu dengan amarah dan kesombongan, kini terbaring lemah di musala kecil dekat warung, dirawat oleh bibinya yang tak henti-henti menangis dan berdoa. Di tubuh Royan tak ada luka terbuka, tak ada tulang patah, namun jiwanya remuk seperti kaca retak. Bang Udin sesekali menjenguk, membawa air hangat dan bubur. Ia duduk di samping Royan yang masih enggan bicara, hanya menatap langit-langit musala dengan pandangan kosong. "Lo tahu, Yan," ucap Bang Udin perlahan, "kadang orang gak butuh dipukul buat sadar, cukup dilihat matanya sendiri betapa kecilnya kita di hadapan orang yang punya adab." Kalimat itu menggantung di udara, tapi Royan hanya menutup matanya, menahan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan, rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang bertumpuk. Sementara itu, Pak Thohir tak pernah membahas duel itu. Ia kembali ke tempat duduknya, menjaga parkir seperti biasa, seolah tak pernah ada yang berubah. Tapi sesekali, jika diperhatikan baik-baik, tangan tuanya sedikit gemetar saat menggenggam tongkat. Ia sadar, menghidupkan kembali ilmu lamanya adalah seperti membangunkan singa tua dari tidur panjang, menang memang, tapi selalu ada harga batin yang harus dibayar. Desas-desus soal ajian Pak Thohir mulai menyebar ke luar wilayah. Preman-preman dari Tanah Abang, Senen, bahkan Cililitan mendengar kabar itu. Beberapa datang diam-diam ke warung, bukan untuk menantang, tapi sekadar melihat siapa sebenarnya pria tua yang bisa membuat Royan terkapar tanpa setetes darah pun. Mereka duduk di bangku paling pojok, memesan kopi, dan pulang dalam diam setelah melihat Pak Thohir mengatur motor seperti biasa. Tak satu pun berani menyapa. Karena mereka tahu, orang yang benar-benar sakti, justru yang paling tak ingin menunjukkan. Di sisi lain, Royan mulai sering menangis diam-diam di malam hari. Bayangan Pak Thohir terus menghantuinya, bukan karena takut, tapi karena malu. Ia yang merasa paling jagoan ternyata bukan siapa-siapa di hadapan lelaki tua yang tak banyak bicara. Setiap malam, ia memandangi celurit yang sudah ia patahkan sendiri. Tak ingin lagi menyentuhnya. "Gue bukan preman, gue cuma anak kecil yang gak tahu arah," bisiknya lirih, menggigil dalam selimut tipis musala. Pada suatu pagi, Royan memberanikan diri keluar musala. Langkahnya masih terlatih. Ia berdiri di depan warung Madura, menunduk dalam-dalam di hadapan Pak Thohir. "Pak, saya minta maaf. Saya sudah keterlaluan." Suaranya gemetar, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Semua orang yang menyaksikan ikut terdiam. Tapi Pak Thohir hanya mengangguk pelan,
tak berkata apa-apa, lalu menepuk bahu Royan. Itu saja. Dan entah kenapa, dari isyarat sederhana itu, Royan menangis sejadi-jadinya. Hari itu, Jakarta mencatat suhu paling panas bulan itu. Tapi di warung Madura, ada udara baru yang terasa sejuk, udara yang datang bukan dari angin, tapi dari seorang lelaki tua yang berhasil menghentikan api kesombongan hanya dengan tongkat dan ketenangan. Luka Royan tak terlihat di tubuhnya, tapi luka itulah yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Sore itu, langit Jakarta mendung, seakan menyimpan tangis yang belum sempat jatuh. Pak Thohir duduk seperti biasa di kursi kayunya, memegang buku doa kecil yang sudah usang di ujung-ujungnya. Namun matanya tak benar-benar membaca. Ada yang mengganggu pikirannya. Luka lama yang dulu telah ia kubur, kini perlahan menggali keluar. Kabar bahwa ia menggunakan ajian lama dalam duel dengan Royan telah menyebar lebih luas dari yang ia harapkan. Dan bersama kabar itu, bayangan masa lalunya mulai menghampiri. Sosok yang dulu pernah menjadi kawan seperguruan, kini mungkin sedang mencarinya. Di ujung jalan, sebuah motor butut berhenti. Turunlah seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut sebagian memutih. Matanya tajam, penuh luka, tapi mulutnya tersenyum. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Thohir. Warga yang mengenali wajahnya sontak menyingkir, seolah angin dingin baru saja lewat. Namanya Bramanegara, dikenal sebagai mantan jagoan pasar Johar Baru, dulunya saudara seperguruan Pak Thohir di bawah ajaran Guru Suropurnomo, seorang pendekar Madura yang hilang entah kemana. Sudah lama, Thohir, suara Bramanegara serak tapi tajam. Akhirnya kau gunakan lagi ajian Bayu Langit itu. Kupikir kau sudah mati bersama masa lalu kita. Pak Thohir menatap kosong, tidak berdiri, tidak menjawab. Hanya tongkat di tangannya yang sedikit bergetar. Beberapa warga mulai panik, ketakutan akan pecahnya pertarungan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi Bramanegara malah duduk di sampingnya, tertawa kecil. Tenang saja, aku gak kesini buat berduel. Aku cuma ingin lihat, apakah Thohir yang dulu masih ada di dalam tubuh tua itu. Pak Thohir menghela napas panjang. Aku tak pernah ingin kembali ke dunia itu, Brah. Dunia yang penuh darah, dendam, dan kesia-siaan. Aku tinggalkan semua demi hidup yang tenang. Tapi saat ketertiban diinjak-injak, kadang seseorang harus turun tangan, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menjaga batas. Ucapan itu membuat Bramanegara terdiam sejenak. Lalu ia menatap langit yang mulai gelap. Kalau begitu, kau harus tahu, mereka yang dulu iri pada kita sedang bangkit lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya datang untuk preman kecil seperti Royan, tapi untuk menghabisimu. Sore itu berubah menjadi malam yang mencekam. Royan yang kini mulai membantu warung, tak sengaja mendengar percakapan itu. Ia menelan ludah, tubuhnya bergetar. Belum sembuh sepenuhnya dari trauma duel lalu, kini ia mengetahui bahwa gurunya, orang yang ia benci dan kagumi dalam waktu bersamaan, akan kembali berhadapan dengan dunia kelam yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Royan merasa ingin melindungi seseorang. Sebelum pergi, Bramanegara menepuk bahu Pak Thohir. Kalau mereka datang, aku akan ada di belakangmu. Mungkin kita tua, Thohir. Tapi bukan berarti kita tak bisa menjaga apa yang dulu kita perjuangkan. Ia lalu naik ke motornya dan menghilang dalam kabut malam. Pak Thohir masih duduk diam, menatap ke jalan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, malam-malam damainya telah dihitung. Badai masa lalu sedang bergerak, dan ia harus bersiap, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mempertahankan semua yang selama ini ia lindungi dalam diam. 3 hari setelah kedatangan Bramanegara, suasana di sekitar warung Madura tak lagi senyap seperti biasa. Beberapa orang tak dikenal mulai mondar-mandir di sekitar gang. Mereka bertubuh besar, bertato, dan mengenakan pakaian serba gelap. Beberapa tukang ojek mengaku diancam saat hendak parkir, dan seorang pemuda penjaga warung seberang bahkan dipukul karena menolak memberi upeti. Nama-nama asing mulai disebut, Kumis Ganas, Barok Kelabang,
dan Jack Monyong, mantan murid aliran hitam dari Padepokan Madura Selatan yang pernah berseteru dengan Pak Thohir dan Bramanegara di masa lalu. Pak Thohir tahu benar siapa mereka. Ia mengenali jejak langkah mereka bahkan tanpa melihat bau kemenyan busuk dan hawa panas yang menusuk setiap kali mereka melintas. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar, kekuatan lama yang telah lama ia pendam akan diuji kembali. Tapi kali ini, yang mereka incar bukan cuma dirinya. Mereka ingin menjadikan warung Madura ini sebagai pusat kekuasaan baru, tempat pemalakan dan peredaran barang haram. Sebuah rencana yang akan menelan korban jika tak dihentikan segera. Malam itu, Bramanegara kembali datang. Tapi kali ini, ia membawa 3 orang lelaki berpakaian putih, bekas pendekar jalanan yang telah bertobat. Mereka semua sepakat tidak ada jalan lain. Kalau mereka bergerak malam Jumat nanti, kita harus siap. Tapi jangan hanya kita. Anak-anak muda harus dilibatkan, bukan untuk bertarung, tapi untuk tahu bahwa menjaga kampung ini bukan hanya urusan orang tua, kata Bramanegara tegas. Pak Thohir mengangguk pelan. Wajahnya sayu, tapi matanya menyala. Sementara itu, Royan tak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan pemuda sekitar, bahkan mendatangi orang-orang yang dulu pernah jadi kawan preman. Ia berdiri di tengah lapangan kecil, berbicara dengan suara bergetar namun lantang. Gue tahu dulu gue nyusahin banyak orang. Tapi kalau kita diem aja, tempat ini bakal hancur. Gue bukan pendekar, tapi kali ini, gue gak mau lari. Siapa yang mau bantu jaga kampung ini, ikut gue. Tak disangka, satu persatu mengangkat tangan. Bukan karena Royan, tapi karena mereka percaya pada Pak Thohir. Malam Jumat pun tiba. Awan pekat menggantung, bulan tertutup mendung. Jalanan sekitar warung Madura senyap, seperti napas yang ditahan. Lalu muncul suara motor-motor besar menggeram dari ujung jalan. 6 orang bertubuh besar turun, disusul satu sosok berjas kulit dan kacamata hitam. Meski malam hari, dialah Barok Kelabang, bekas murid guru Suro yang pernah diusir karena menyelewengkan ilmu. Mana Thohir? Keluar lo. Udah cukup lo sembunyi di balik tongkat tua itu. Teriaknya, disambut tawa kasar anak buahnya. Pak Thohir keluar perlahan, tongkatnya di tangan, Bramanegara di sampingnya, dan belasan warga berdiri di belakang. Tapi yang mengejutkan Barok adalah Royan, berdiri paling depan. Kalau lo mau ngacak-ngacak sini, lo harus lewatin kita dulu, ucap Royan, suaranya mantap. Barok tertawa sinis. Lo, preman gagal. Hahaha. Mau mati gaya lo, bocah. Tapi tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah utara, membawa aroma bunga melati dan tanah basah, pertanda bahwa ilmu tua akan kembali diturunkan malam ini. Pak Thohir menancapkan tongkatnya di tanah, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Kalau malam ini adalah malam kehancuran, maka biarkan aku yang menanggungnya. Saat itu juga, langit bergemuruh. Dan semua orang tahu, duel paling berdarah dari masa lalu akan kembali hidup malam ini. Tapi kali ini, tidak ada yang benar-benar sendiri. Langit Jakarta menggelap sempurna. Awan menebal seperti penutup dosa-dosa lama yang kembali muncul. Di pelataran depan warung Madura, 2 kutub kekuatan berdiri berhadapan. Pak Thohir dengan tongkat kayu tua dan napas tenang, Barok Kelabang dengan tubuh besar, mata menyala merah, dan sarung besi berbalut raja hitam di pinggangnya. Suasana mencekam, bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Bramanegara berdiri sedikit di belakang, menjaga sisi kanan Pak Thohir. Royan dan para pemuda kampung mengepalkan tangan, siap bertarung meski tahu nyawa bisa jadi taruhan. Barok tak menunggu. Ia mengayunkan tangannya, memanggil ajian hitam, Bayu Jalatunda, kekuatan yang menghimpun hawa panas dari tanah dan mengubahnya menjadi semburan api hitam. Asap mengebul dari tanah, membuat sebagian pemuda terbatuk dan mundur. Tapi Pak Thohir hanya menunduk, membisikkan doa dalam bahasa Madura kuno, lalu mengangkat tongkatnya tinggi. Dari ujung tongkat itu, muncul cahaya biru pucat, ajian Bayu Langit, ilmu yang hanya bisa digunakan ketika niat bertarung bukan untuk membunuh,
tapi untuk melindungi. Dua kekuatan bertabrakan di udara. Suara ledakan menggelegar, membuat genteng-genteng rumah warga bergetar. Kilatan cahaya biru dan hitam saling melilit, seperti dua naga purba berebut langit. Pak Thohir terdorong ke belakang, tapi tak jatuh. Ia menancapkan tongkatnya, lalu meneriakkan mantra terakhir. Seketeng ajining diri, teko luhur tanpa laku angkara. Cahaya biru meledak dari tubuhnya, memukul mundur Barok hingga terpental menghantam tiang listrik. Tubuhnya tersungkur, dan matanya melebar penuh syok. Namun Barok belum kalah. Ia bangkit dengan darah di ujung bibirnya. Ia mencabut sarung besi yang ternyata menyimpan keris pusaka ilmu hitam, dan menerjang ke arah Pak Thohir dengan teriakan yang menggema. Tapi sebelum sempat mendekat, Royan menerjang dari samping, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. "Cukup, lo udah cukup hancurin hidup orang banyak," teriak Royan. Keris itu menancap di pundaknya, membuatnya roboh, namun sempat membuat serangan Barok tertahan. Brahmanegara bergerak cepat, menahan Barok dengan sabetan kayu rotan yang mematahkan lengan kanannya. Dalam sekejap, Pak Thohir maju, menghantam dada Barok dengan ujung tongkat sambil membisikkan mantra terakhirnya. Tubuh Barok kejang, lalu roboh dengan mata terbuka dan napas yang semakin lambat, hingga akhirnya hilang tak bersuara. Hening. Malam itu seperti berhenti berdetak, menyaksikan akhir dari dendam panjang yang tak pernah benar-benar selesai. Pak Thohir segera mendekati Royan yang berlumuran darah. "Anak muda, kenapa kau lakukan itu?" Suara Pak Thohir serak, menahan isak. Royan tersenyum lemah. "Karena ini kampung kita, Pak, bukan tempat untuk orang-orang haus kuasa. Dan saya, udah terlalu lama salah jalan." Air mata Pak Thohir jatuh, membasahi dahi Royan yang mulai lemas. Warga sekitar segera membopong Royan ke dalam warung, sementara Brahmanegara mengangkat tubuh Barok yang tak bernyawa dan menyerahkannya pada polisi yang tiba sesaat setelah kejadian. Malam itu berakhir dalam sunyi, tapi sebuah awal baru lahir dari luka dan darah. Royan dirawat dan selamat. Ia memutuskan menjadi relawan sosial, meninggalkan dunia preman sepenuhnya. Pak Thohir kembali ke bangku parkirnya, tapi kini dengan senyum yang tak berat lagi. Warung Madura tetap berdiri, bukan hanya sebagai tempat makan, tapi sebagai simbol bahwa kekuatan sejati bukan pada otot dan ajian, tapi pada keberanian untuk berubah dan melindungi yang lemah. Dan malam itu akan dikenang sebagai malam saat kegelapan dihentikan bukan oleh senjata, tapi oleh hati yang bersinar.